Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita masih lanjut pelajaran kita. Karena kemarin belum selesai, ini tolong diingetin saya 20 menit kita ya. Karena kita ada perjamuan suci. Jadi 20 menit, tolong kalau udah 20 menit kasih tahu. Ya, makasih. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah sampai di, tolong di Esal apa gambarnya ya, ditampilkan lagi. Waktu minggu lalu kita sudah sampai di dari titik C ke titik D, ya. Kita udah sampai dari titik C ke titik D, di mana di titik C itu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, waktu lalu ya, minggu lalu kita sudah bahas itu, kejatuhan manusia ke dalam dosa, tetapi oleh kayu salib, oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang tadinya kita jatuh, Tuhan melalui salib kita diangkat lagi menjadi setara dengan pada waktu Tuhan ciptakan Adam. Pada waktu Tuhan ciptakan Adam di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, di situ dikatakan Adam bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, hubungan itu terputus karena dosa. Tetapi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib dipulihkan lagi. Kita ingat di waktu lalu di dalam Matius pasal 27 ayatnya yang kelima, di situ dikatakan pada waktu Yesus mati, tirai di dalam bait Allah itu terbelah. Tadinya kan di dalam bait Allah itu ada tirai-tirai pemisah antara halaman ke tempat suci, lalu tempat suci ke maha suci, ada tirai yang membatasi. Sehingga bangsa Israel mereka nggak bisa melihat ke dalam karena tertutup sama tirai. Yang boleh masuk ke ruang tempat suci itu hanya imam-imam. Tapi yang boleh masuk ke ruang maha suci hanya imam besar, membawa darah domba. Masuk ke dalam imam besar membawa darah domba ke tempat maha suci, lalu itu setahun sekali. Tetapi bangsa Israel, di dalam mereka beribadah kepada Tuhan, mereka hanya ada di halaman. Mereka nggak bisa melihat ke dalam. Tapi pada waktu Yesus mati, firman Allah katakan tirai bait Allah terbelah dua, sehingga tidak ada pemisah. Penghalang itu sudah dihancurkan oleh salib Kristus. Oleh pengorbanan Yesus, penghalang itu sudah dihancurkan. Sehingga dikatakan waktu minggu lalu juga kita melihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan di situ bahwa karena korban Yesus kita dengan berani, dengan penuh kebebasan kita dapat menghampiri Tuhan. Kita nggak perlu lagi melalui imam-imam gitu ya, tetapi kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Kalau kita ada satu kita ada satu kerinduan kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan, nggak perlu perantara. Kalau dulu mereka sebelum Yesus mati harus ada perantara, yaitu imam besar yang berdoa bagi bangsa Israel. Imam besar membawa darah kambing domba ke tempat maha suci, lalu dipercikan darah itu ke ketutupan asyahadat, ketutupan peti perjanjian. Lalu Allah melihat ada tanda darah di tutupan grafirat itu, sehingga bangsa Israel dosanya diampuni. Tetapi karena korban Yesus di atas kayu salib, kita nggak perlu imam besar lagi. Yesus sudah menjadi imam besar bagi kita. Amin, saudara. Yesus sudah membawa darahnya sendiri, kata Ibrani pasal 9 ayat 25. Yesus sudah membawa darahnya sendiri, dipercikan ke tutupan grafirat itu, sehingga kita mendapat kebebasan untuk kita menghampiri Tuhan.
untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Kita menjadi, waktu lalu kita dari titik titik AB itu sejajar, lalu ada garis-garis zigzag, garis-garis putus itu, lalu di situ ada titik D kan, kita sampai di titik D. Jadi lewat korban Yesus di atas kayu salib, kita menjadi dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, menjadi sama seperti pada waktu Adam Tuhan ciptakan. Kita bebas berhubungan dengan Tuhan. Tetapi kerinduan Tuhan, rencana Tuhan bagi kita gereja Tuhan bukan cuma sampai di situ, saudara. Tetapi Tuhan mau kita mencapai sampai titik yang paling atas itu, titik Z. Masih di itu tampil gambarnya ya. Kita kerinduan Tuhan bagi gereja Tuhan, rencana Tuhan bagi gereja Tuhan, kita sampai kepada titik set, di mana di titik set itu adalah bicara tentang kesempurnaan gereja. Nah, untuk kita mencapai kepada titik kesempurnaan gereja, ada prosesnya, saudara. Ada syaratnya. Ada tahapannya. Pertama, kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4. Tolong ada yang bacakan bagi saya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-4. Tolong Chelsea deh. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dirinya sendiri. Iya, makasih. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ya, makasih. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku, katanya. Yesus, kalau saudara baca ayat di dalam ayat 1, Yohanes 15 ayat 1, Yesus katakan, aku inilah pokok anggur yang benar, katanya. Kamulah carang-carangnya. Kamulah, apa terjemahan baru bilang, ranting ya. Kamulah ranting-rantingnya. Terjemahan lama dipakai kata carang. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau carang itu, ranting itu tinggal di dalam pokok itu, maka ranting itu akan menghasilkan buah. Tetapi kalau ranting itu tidak melekat kepada pohon itu, kepada pokok itu, maka ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Kenapa? Karena kalau ranting itu nempel kepada pokok, kepada pohon anggurnya, maka ranting itu akan mendapat nutrisi. Mendapat apa? Makanan dari pokok itu. Sehingga mendapat makanan dari pokok itu, sehingga pokok itu ranting itu dapat menghasilkan buah. Nah, begitu juga kita sebagai umat Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus melekat, katanya. Tinggal di dalam Tuhan artinya kita melekat. Saudara mengerti bahasa saya melekat? Betul, menempel. Menempel, melekat berarti nggak ada jarak, bukan? Rapat ya. Menempel, merapat. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, di situ dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, katanya. Kalau kita merapat dengan Tuhan, di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena daripada Tuhan ada keselamatan. Hanya ada di dalam Tuhan ada ketenangan, saudara.
Di sini dikatakan pokok itu dia harus melekat, menempel kepada carang itu, dia harus menempel kepada pokok itu supaya dia bisa menghasilkan buah. Kan lagu Natal kita waktu itu dari Filipi pasal 1 ayat 21, di situ dikatakan apa? Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Kalau Tuhan beri kita kesempatan untuk hidup, berarti kita harus bekerja. Bekerja untuk menghasilkan buah. Ayat 20 bilang, mati adalah untung. Kalau kita sudah menghasilkan buah, kita sudah bekerja, kita sudah menghasilkan buah, kita mati, kita untung. Karena apa? Kita akan menerima upah. Pahala yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Bagi yang bekerja. Kalau kita tidak bekerja, bagaimana kita mau minta upah dari Tuhan, bukan? Tapi kalau kita bekerja melayani Tuhan juga manusia, horizontal dan vertikal. Tuhan itu, jadi ada yang bilang, saya cinta Tuhan, tetapi dia tidak cinta, nggak mengasihi sesama, itu namanya bohong. Yohanes katakan itu pendusta katanya. Jadi kasih kepada Tuhan juga kasih kepada sesama. Kalau saudara perhatikan hukum Taurat, ada 10 hukum Taurat. 5 itu kasih kepada Tuhan, 5 itu kasih kepada sesama. Jangan, yang pertama kan dibilang, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, katanya ya. Lalu kedua katakan jangan ada ilah lain di hadapanmu. Indahkanlah hari Sabat dan sebagainya dan sebagainya. Lalu mulai dari 6 dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu 5 ke atas, 5 untuk Tuhan, 5 kepada sesama. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sini, kita kembali lagi kepada ini, dikatakan di sini, saudara, kita harus melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, supaya kita dapat menghasilkan buah. Sebab dikatakan kalau saudara baca di dalam Yohanes 15 ini, ranting yang tidak menghasilkan buah akan dikerat, kata Alkitab terjemahan lama. Kalau terjemahan baru apa? Dipotong ya? Ditebang. Kalau di dalam terjemahan lama dikatakan yang tidak menghasilkan buah akan dikerat, katanya. Akan dipotong. Karena nggak menghasilkan buah, nggak berguna. Sebab itu kita dituntut oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Bagaimana kita menghasilkan buah? Kita harus melekat kepada Tuhan, mendekat, merapat kepada Tuhan. Itu pertama. Kedua, dikatakan yang kedua kita harus apa? Bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Bertumbuh berarti kalau saudara lihat di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Coba tolong bacakan, siapa di sini ya? Ada Frisda? Tolong. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berpegang teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya, terima kasih. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pertama tadi dikatakan kita harus melekat, merapat sama Tuhan. Kedua dikatakan di sini kita harus berakar. Kalau kita perhatikan tumbuhan, saudara,
Dia baru bisa kalau kita nanam apa ya? Nanam apa ya? Hah? Nanam pohon, pamannya pohon cabai gitu, atau pohon apa sih itu? Kan dia harus ditanam dulu, dia masuk ke dalam tanah, baru itu akan berakar, akan keluar akar kan? Ya kan? Contohnya kalau kita menanam kemangi, kalau dulu Bapak Gembala, dia tanam kemangi, dia bilang begini sama saya. Itu kan kemangi kan kita beli dari pasar itu udah dipangkas-pangkas gitu. Dia bilang petik aja daunnya katanya. Batangnya tancep-tancepin aja katanya gitu. Nanti dia tumbuh sendiri. Waktu itu dia tanam, saudara, waktu kami masih kontrak, waktu kami ini apa namanya, waktu kami habis menikah kan ini belum jadi, masih rawah. Jadi kami sempat kontrak dulu di tipe 36, saudara, di dekat tempat waktu ini dibangun ya. Dulu kan blok GG di situ, cuman di belah depannya saya waktu itu kontraknya. Terus di situ kan ada tanah lebih, jadi dia tanam, kalau beli kemangi itu masak ayam rica umpamanya kan pakai kemangi, batangnya tuh ditancep-tancepin sama dia, tumbuh, saudara. Ditancepin, ditanam, akhirnya maka itu akan tumbuh akar. Jadi untuk berakar kita harus apa? Tertanam, iya enggak, saudara? Ya kan? Untuk kita berakar di dalam Tuhan, kita perlu tertanam. Ada lagu dulu berkata, siapa tertanam dalam rumah Tuhan kan berbunga di halaman Allah. Bahwa orang benar seperti pokok kurma, seperti aras di atas Libanon. Siapa tertanam di dalam rumah Tuhan akan menghasilkan bunga, akan menghasilkan suatu keindahan. Jadi saudara, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus tertanam di dalam Tuhan, saudara. Kalau tertanam berarti nggak bisa pindah-pindah kan? Saya ingat waktu saya masih praktek dulu, saudara. Kan biasa kalau dari sekolah Alkitab praktek dulu, kembali lagi ke kelas 2 praktek lagi, baru gitu ya. Ya ada yang menikah, ada yang mau buka sidang apa gitu, tapi kita harus praktek sekolah 8 bulan, praktek 17 bulan, sekolah lagi 8 bulan, praktek lagi 17 bulan. Gitu. Nah, saudara, waktu saya praktek dulu, ada satu bapak di Jakarta, dia kebaktian di sini. Nanti minggu depan di sana, sana. Nanti 2 bulan kemudian baru kembali lagi ke sini. Saya bilang, tuh bapak masih muda, saudara. Saya panggilnya Brur. Saya bilang, Brur, kok jarang datang kemana? Saya bilang gitu. Oh, saya tiap minggu kebaktian, sis, katanya gitu. Kebaktian di mana? Oh, saya keliling. Keliling kebaktiannya di sana. Di Jakarta diputerin, saudara, sama dia. Saudara, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, bukan seperti itu, saudara. Kalau ini contoh, umpamanya dia kebaktian di satu tempat ini, umpamanya di sini gitu kan. Saudara kebaktian di sini, minggu depan saudara kebaktian di sana, minggu depan lagi pindah lagi di sana, minggu depan lagi pindah lagi di sana. Sekarang kalau pengajarannya sama, no problem, ya kan? Tetapi kalau pengajarannya beda, contoh, firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang, pengajaran yang kita pegang, antikris itu berkuasa selama 3,5 tahun. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12.
Berdasarkan Wahyu pasal 12, antikris berkuasa selama 3,5 tahun. Tetapi ada gereja lain yang mengajarkan antikris berkuasa selama 7 tahun. Kan beda dah, ya toh? 3,5 tahun dengan 7 tahun. Kalau kita di Wahyu pasalnya yang ke-12, di situ dikatakan 1 masa, 2 masa, setengah masa. 1 tambah 2 tambah setengah jadi 3,5. Ada juga di dalam ayat lain dikatakan 42 minggu. 42 bulan, salah. 42 bulan berarti kalau kita hitung 42 bulan berarti berapa? 3,5 tahun. Ini pengajaran loh. Kalau kebaktiannya encok sana, encok sini, doktrin, pengajaran yang dia dapat berbeda, akhirnya kan nanti dia bingung sendiri, saudara. Ya enggak? Sebab itu dikatakan kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus tertanam. Supaya kita bisa berakar. Kalau kita nggak tertanam, bagaimana kita bisa berakar? Hari ini ditanam di sini, minggu besok dicabut dari sini, pindah lagi ke sana. Gimana itu pohon mau tumbuh? Yang ada tuh pohon kering. Mati, saudara. Kenapa? Nggak bisa berakar. Nggak bisa bertumbuh. Begitu juga dengan keadaan rohani kita. Keadaan rohani kita, kalau kita mau mencapai sampai titik kesempurnaan, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus berakar di dalam Tuhan, saudara. Mau tidak mau. Kalau kita mau ada, makasih. Kalau kita mau ada di dalam rencana Tuhan. Kan pada waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang mari kita jadikan manusia menurut gambar kita. Tuhan akan jadikan kita sama seperti Yesus. Ada nyanyian berkata, seperti Yesus, itu saja ku minta. Tuhan akan jadikan kita sama seperti Yesus. Kalau kita bertumbuh, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan tolong kepada kita semua. Minggu depan kita lanjutin lagi. Minggu depan kita akan masuk kepada dewasa di dalam Tuhan. Pertama kita harus melekat kepada Tuhan, kita harus bertumbuh, berakar, kita harus dewasa di dalam Tuhan. Sebab Tuhan mau menikah dengan gerejanya yang dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan tolong kepada kita semua. Saudara, di hadapan kita ada perjamuan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Tadi dikatakan kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan jikalau kamu tinggal tetap di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, katanya. Apa saja yang kita inginkan, Tuhan akan kabulkan. Nah, saudara, kalau dikatakan kita tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, berarti apa? Kita tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kita, berarti kita satu dengan Tuhan. Iya enggak, saudara? Iya kan? Kita ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam kita, berarti kita satu di dalam Tuhan. Sebentar kita akan terima perjamuan asa yang kudus. Kita akan terima perjamuan Tuhan. Artinya apa? Perjamuan ini adalah melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan makan tubuh dan darah Tuhan. Kita makan tubuh Tuhan, berarti tubuh Tuhan menyatu dengan tubuh kita.
Kita minum darah Yesus, berarti darah Yesus menyatu dengan darah kita. Berarti kita menjadi satu dengan Tuhan. Kalau kita menjadi satu dengan Tuhan, suratan Filipi berkata, Filipi pasal 2 dikatakan, hendaklah di dalam pikiranmu menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Kalau kita satu dengan Tuhan, kita akan memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Kita mau belajar memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Karena Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Kita tinggal di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Lewat tubuhnya yang kita makan. Lewat darahnya yang mengalir di dalam darah kita. Kita dipersatukan dengan Tuhan. Biarlah kita mau terima perjamuan suci. Kita terima dengan percaya. Kita terima dengan iman. Kita melihat kepada roti itu yang melambangkan tubuh Tuhan. Kita melihat anggur itu yang melambangkan darah Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya minta Bapak Freddy untuk maju ke depan. Kita nyanyi tuh, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Nanti amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya, amin, amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Nanti Bapak Freddy masuk dalam doa, sekaligus nanti kita tumpangkan tangan pada perjamuan. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory Jesus. Haleluya Yesus. Glory Jesus. Amen. Amen. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amen. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amen. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya Yesus. Amen. Haleluya. Glory. Haleluya. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Kuduskan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kuduskan tangan kami, hamba-hambamu Tuhan. Kami akan menumpangkan tangan kepada perjamuan ini. Biarlah Tuhan memberkati perjamuan ini Tuhan Yesus. Mendatangkan kekuatan bagi kami Tuhan. Dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Nanti Bapak Freddy akan bagikan ke saudara. Kita nyanyi Tudaranya Amat Kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pegang roti ini pada tangan kanan kita. Tinggi kita sanjung dia karena dia yang sudah menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita makan roti ini, kita akan dengarkan dulu firman Tuhan. Perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus katakan, inilah tubuhku katanya, yang sudah dipecahkan. Terjemahan lama katakan yang sudah dihancurkan untuk menyelamatkan kita, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, untuk menebus segala kehilafan kita. Saudara-saudara, kita lihat roti ini sebagai tubuh Tuhan. Kita terima, saudara-saudara, dengan iman. Seberapa banyak kali kita mengadakan perjamuan Tuhan ini, dikatakan itu memperingati kematian Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau kembali lagi kami akan menerima perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus, yaitu roti dan air anggur yang akan kami terima. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan, yang sudah dipecahkan, yang sudah dihancurkan untuk menyelamatkan kami. Untuk mengampuni segala dosa kami, untuk mengampuni segala kelemahan kami, untuk mengangkat segala penyakit kami. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Sehingga kami beroleh keselamatan daripada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat korban-Mu di atas kayu salib. Seberapa banyak kali kami menerima makan daripada perjamuan Tuhan ini Tuhan. Mengingatkan kami kepada pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih. Kami mau terima tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita makan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saudara, sudah? Sekarang kita buka anggurnya. Kita pegang dengan tangan kanan kita. Kita angkat tinggi, lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita junjung tinggi darah Yesus yang sudah menebus kita. Sebelum kita minum, kita dengarkan dulu firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sudah selesai. Puji Tuhan. Yesus berkata, inilah darahku yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang untuk menebus dosa kita, untuk menyucikan kita. Tadi kita nyanyi, darahnya amat kuasa, sucikan kita dari segala dosa. Dia menyucikan kita, Dia menguduskan kita, Dia membenarkan kita. Oleh darah Yesus, kita boleh mendapat kebebasan untuk menghampiri hadirat Tuhan. Oleh darah Yesus, kita boleh dibenarkan Allah. Oleh korban Yesus di atas kayu salib, kita boleh diselamatkan. Kita boleh mendapat kebebasan. Dengan keberanian kita dapat menghampiri hadirat Tuhan. Karena apa? Dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus. Kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Yaitu seharga pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih yang terindah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya dengan mengorbankan dirinya. Dia tumpahkan darahnya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia tumpahkan darahnya untuk menebus saudara dan saya. Sebab itu kita mau terima perjamuan Tuhan ini dengan percaya. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan Yesus. Lewat korban-Mu di atas kayu salib. Oleh darah-Mu yang sudah tercurah.
yang sudah menyucikan kami dari segala dosa kami, yang sudah menyembuhkan kami daripada segala penyakit kami, yang sudah mengangkat kami daripada segala kelemahan kami. Oleh kuasa bilur-Mu kami boleh disembuhkan, kami boleh dikuatkan, Engkau memberikan kami kemenangan oleh korban-Mu di atas kayu salib. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Seberapa banyak kali kami menerima perjamuan Tuhan, mengingatkan, membawa kami, mengajar kami untuk kami memberitakan kematian Tuhan. Engkau yang sudah mati untuk menyelamatkan kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau yang sudah mengasihi kami, karena Engkau sudah mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima darah-Mu, kami mau minum darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita minum darah Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat perjamuan Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, lewat kami makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan, kami boleh dipersatukan dengan Tuhan. Karena kami tinggal di dalam Engkau. Engkau ada di dalam kami. Lewat darah-Mu dan tubuh-Mu yang kami terima Tuhan, kami boleh dipersatukan dengan Engkau Tuhan. Kami mau tetap tinggal setia di dalam Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Kami mau setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Itu apa? Jadwal pelayanan udah di itu ya? Oh, belum dimasak. Sementara saudara memberikan persembahan, ya kita nyanyi aja deh dulu. Jadwalnya belum dimasukin ya, jadi berarti nanti diumumin aja deh. Kalau belum dimasuki, belum ada di jadwalnya di LCD. Jadwal udah ada. Oh, udah ada di LCD. Oh ya udah. Belum doa persembahan. Oh iya, belum doa persembahan nanti. Lisa deh, tolong berdoa persembahan Lis. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Amin. Terus kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau sudah memimpin di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada tamatnya. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu, persembahan itu boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan.
Kalau kami sudah menerima berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu, biarlah kami rindu, kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu, kami mau berakar di dalam Engkau Tuhan. Supaya Tuhan Yesus, kami boleh masuk di dalam rencana Tuhan, yaitu Engkau akan membawa kami menjadi gereja yang sempurna. Sebab itu Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan untuk kami boleh tetap tinggal setia di dalam Engkau, untuk kami boleh tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau berkati persembahan sidang jemaat Tuhan. Engkau berkati Tuhan baik korban tatangan, korban persepuluhan, korban syukur yang mereka bawa bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menilik, Tuhan yang membalas dengan berkat-Mu melimpah, sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati, berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik yang memimpin pujian, pemusik, pelayanan LCD, penyemprotan, yang memimpin perjamuan suci Tuhan Yesus, melayani perjamuan suci, semua kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Tuhan berkati kami semua Tuhan, berkati setiap rumah-rumah tangga kami, sidang jemaat-Mu Tuhan, usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat-Mu Tuhan, yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberkati Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Pada tamatnya ibadah kami, Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau beserta kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat daripada Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan menjadi bahagian kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembalikan kami pada minggu depan untuk kami kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, penghiburan, perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Heran kaya bagiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.